Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Tema gambar di video kali ini adalah orang sedang duduk santai sambil menggendong kucing peliharaannya. Di sini ada yang suka kucing nggak? Komen ya di bawah. Nah di sini untuk menggambar orangnya seperti biasa ya, kita sketsa dulu menggunakan pensil mekanik ukuran 0.5 yang 2B ya. Nah carilah pensil yang smooth ya teman-teman, atau yang empuk supaya nanti goresannya tidak melukai kertas atau tidak terlalu dalam, karena kalau kita sketsa seperti ini kan nggak semua garis ya yang jadi fine line. Nanti ada beberapa garis seperti garis bantu di tengah, itu kan nanti akan dihapus. Sebisa mungkin garis bantu ini nanti finishingnya tidak boleh kelihatan. Jadi kita harus benar-benar mensketsanya dengan low pressure, penekanan rendah, serta pensilnya cari yang empuk, jadi pas dihapus bisa bersih semua. Nah untuk gambar manusia biasanya saya suka buat posturnya seperti ini loh. Jadi ada bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran atau persegi, ada juga bentuk trapesium untuk membentuk tubuh manusia. Kenapa sih harus dibentuk seperti ini? Supaya balance ya teman-teman. Jadi kalau ada garis bantu biasa gambarnya jadi lebih mudah dan bentuknya itu nggak penyot-penyot gitu, lebih pas gitu loh. Terus untuk ukuran tubuhnya biasanya bisa berbeda-beda ya teman-teman, tergantung style yang kalian sukai. Kalau misalnya chibi mungkin badannya bisa lebih kecil lagi nih. Kalau misalnya anime badannya bisa lebih besar. Nah kalau saya di tengah-tengahnya nih, saya suka ukur wajah sama badan itu sama besar, jadinya seperti ini ya style saya. Nah setelah mensketsa di sini saya ganti menggunakan spidol hitam. Ini saya langsung gambar background. Untuk backgroundnya karena ada di taman atau di kebun gitu, saya buat aja bunga-bunga ya supaya kelihatan lebih asri, alami, cantik gitu ya. Ukuran bunganya saya sengaja buat besar-besar supaya nanti pas diwarnai menggunakan oil pastel itu lebih mudah. Nah teman-teman, kalau kalian suka menggambar, kalian sukanya yang tipe sketsa dulu atau yang langsung pakai spidol atau drawing pen? Nah kalau saya tergantung ya. Kalau gambarnya susah saya sketsa dulu, kalau gambarnya mudah saya langsung menggunakan spidol. Nah spidol juga sebenarnya banyak jenisnya loh. Kalau kita menggunakan yang watercolor, ada kan crayon yang atau oil pastel yang tipe watercolor, itu sebaiknya gunakan spidol yang permanen. Tapi kalau misalnya yang oil base itu masih bisa menggunakan spidol yang watercolor atau water base. Kenapa? Karena biasanya finishingnya itu hasilnya akan berbeda ya teman-teman. Kalau kita menggunakan misalnya merek Grabs, itu jangan pakai spidol ini. Kenapa? Karena dia nanti jadinya bisa luntur gitu loh teman-teman. Jadi garis pinggirnya ini, garis yang kita gambar, ini lama-lama seperti tercampur dengan si oil pastelnya sendiri. Karena oil pastelnya kan moist ya, dia ada kandungan airnya. Terus membuat garis pinggirnya lama-lama luntur. Jadi kayak bentuknya itu kayak rembesan gitu loh. Seperti misalnya spidol ini kalau kita teteskan air, nah dia kan bisa luntur kan warnanya. Nah seperti itu hasilnya. Jadi kalau kalian yang pakai Grabs atau setipe dengan Grabs, nebelinnya itu bisa gunakan spidol yang tipe permanen ya teman-teman. Ya, jadi pastikan sebelum kita menggambar, kita cocokkan dulu, eksperimen dulu dengan alat-alat gambar kita, apakah cocok atau enggak, supaya kita bisa keep gambarnya dalam jangka panjang. Karena biasanya itu timbulnya itu pas sudah berapa hari itu ya baru kelihatan. Dan kalau untuk kertasnya ini masih sama dengan video yang sebelumnya, yaitu kertas drawing paper dari Artmedia ya ukuran A4. Nah buat teman-teman yang mau samaan peralatannya, kalian bisa klik link yang ada di layar, itu yang ada gambar, atau kalian bisa cek di dalam kotak deskripsi. Saya juga cantumkan link-link untuk peralatan apa saja yang saya gunakan.
Oke, sekarang kita ngomongin lagi gambarnya ya. Nah, gambar ini tadi kan belum ada bajunya, belum ada celananya, itu kita tambahkan langsung ya teman-teman. Terus untuk bajunya itu kalian sesuaikan aja dengan fashion yang kalian suka. Nah, untuk bagian mata di sini saya akan buat garis pinggirnya sama lingkarannya aja. Terus untuk bintang atau sparkle yang ada di tengahnya nanti saya gunakan pena gel putih aja. Nah, ini kita sambil nebalin kepalanya ya. Sepertinya pipinya kegendutan ya. Nah, nanti untuk background belakangnya saya akan tambahkan sungai gitu ya teman-teman, sungai ada jembatan gitu. Jadi simpel-simpel aja. Setelah selesai ditebalkan, tentu saja nanti garis sketsanya kita hapus sampai bersih ya, baru kita warnai. Nah, untuk mewarnainya di video kali ini saya menggunakan oil pastel Joico yang 100 warna. Untuk warna kulit saya suka menggunakan warna raw sienna, pale brown, pale orange, dan sedikit warna putih untuk highlightnya. Nah, terus kalau kalian suka menambahkan blush atau pemerah pipi, kalian bisa gunakan warna pink atau salmon pink ya, itu cocok banget warnanya. Nah, caranya gimana? Bisa ditambahkan nanti di atasnya, atau teman-teman bisa juga tambahkan terlebih dahulu di bagian pipi, nanti baru di blend dengan warna yang lain. Nah, di sini yang untuk orang saya timpakan. Kalau untuk yang kucing, nah ini saya gunakan dulu salmon pink, nanti baru ditimpa dengan warna yang lain. Jadi di sini ada dua cara ya. Terus bagian kucing kakinya itu juga saya tambahkan warna salmon pink. Sebenarnya telinga dalam juga bisa ya. Terus untuk kucingnya kita tambahkan warna light ochre, diwarnai di bagian pinggir seperti ini. Tangannya juga, kakinya juga. Untuk perutnya nanti putih ya. Nah, setelah itu kita blend dengan naples yellow. Setelah naples yellow, bagian wajah, perut, kaki, itu nanti kita akan blend dengan menggunakan putih. Ini ekornya ya teman-teman, tadi kelupaan. Nah, untuk loreng-lorengnya nanti kita akan tambahkan lagi. Karena loreng yang di sini dia kan masih warnanya masih soft banget. Kita akan layerkan lagi dengan warna yang lebih gelap, yaitu warna brown. Lorengnya itu kita garis-garis aja seperti ini ya. Nah, ini kalau kertasnya itu bertekstur biasanya bisa, tapi kalau kertasnya licin mungkin agak susah ya. Dia kayak jadinya luntur gitu, atau seperti warnanya nggak melengket. Nah, untuk mata ini adalah warna favorit saya, yaitu Melasec Green. Saya suka banget warna ini untuk mata. Lalu saya blend dengan turquoise green. Cakep ya. Dan selanjutnya adalah pena gel yang ukuran 10.
Ini warna putih, kita buat sparkle ya di tengah-tengah, jadi ada bintang di dalam mata. Ini itu saya terinspirasi dengan Oshinoku. Mata-mata karakter Oshinoku itu sangat cantik ya, karena ada bintang-bintangnya. Oke, setelah itu ini warna orange. Kita color rambutnya dulu ya. Untuk rambut, kita color dari bagian ujung bawah, ujung poni. Dan nanti baru kita gradasikan makin terang warnanya. Selanjutnya warna golden yellow. Naples yellow. Lalu lanjut ke warna putih. Setelah itu kita gunakan warna light purple violet. Warnai dulu bagian baju. Kita warnai dari pinggir-pinggir terlebih dahulu ya. Nah setelah itu warna pink. Ini juga kita color dari pinggir-pinggirnya. Baru warna putih. Untuk celananya saya gunakan warna turquoise blue di bagian pinggirannya. Gradasikan dengan pale green. Dan putih di tengah. Ini adalah warna sepia. Sepia itu warnanya coklat gelap banget. Kalau kalian nggak punya, bisa loh kita campur warna pensil 8B yang hitam itu dengan warna Vandyke brown. Nanti hasilnya mirip ya. Nah ini adalah warna grayish brown. Kita gradasikan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah warna olive brown. Pada bagian bolongannya, ini saya gunakan pensil 8B dengan warna Vandyke brown. Setelah itu ini sepia lagi, saya color pada batang pohon ya. Nah ini kita color di bagian pinggir. Kalau posisi sebelah kiri, color di sebelah kiri. Kalau posisi sebelah kanan ya colornya dari sebelah kanan. Nah lanjut, warna kedua adalah Vandyke brown. Warna ketiga adalah grayish brown. Dan warna keempat itu ada warna olive brown. Nah kalau masih muat, teman-teman sisakan sedikit ya untuk highlight. Highlight kali ini bisa gunakan warna putih atau Naples yellow atau pale yellow juga boleh, karena warna coklatnya itu agak kekuningan ya. Nah selanjutnya untuk warna pohon, sebenarnya hijau apapun boleh ya. Kita mulai dari yang gelap dulu. Di sini yang paling gelap adalah dark green. Di color di tengahnya aja seperti ini. Kemudian gradasikan dengan viridian. Nah karena warna dark green ini gelap banget, kalian bisa blend ya atau ditimpa ya dengan warna viridian. Selanjutnya warna ketiga adalah cobalt green. Nah kalau masih muat, teman-teman bisa tambahkan satu lagi warna pale green. Kalau nggak muat ya udah 3 tingkat gradasi udah cukup kok. Nah untuk busesnya karena di sini banyak, nanti kita variasi ya, ada ganti-ganti warnanya. Nah untuk buses yang ini kita mulai dari warna green dulu. Di color aja bisa dari bawah atau bentuk C itu juga boleh. Ini nomor 2-nya adalah emerald green. Nomor 3-nya lime green. Selanjutnya melesek green. Ini warna pertamanya ya. Jadi ini yang rumputnya agak kebiru-biruan gitu ya. Setelah melesek green, kita cari lagi warna hijau yang campuran biru. Jadi warna turunannya itu adalah turquoise green. Setelah turquoise green,
Untuk warna ketiga itu cari lagi yang lebih terang dari turquoise green. Jadi sebenarnya ini bisa banyak pilihan ya, nggak harus warna yang ini sih. Bisa juga blue green misalnya. Nah ini warna turunannya itu adalah pale green. Tapi kalau misalnya yang kalian nggak mau pakai pale green, bisa alternatif lain ya, pakai putih juga boleh. Lanjut, ini dark blue green. Nah ini saya color pada daun yang triangle karena ini dia panjang ya, jadi kita colornya dari pinggir aja, dari kiri gitu misalnya. Nah setelah dark blue green, gunakan warna kedua yaitu blue green. Ini sebenarnya masih satu golongan, masih tipe hijau yang kebiru-biruan ya. Jadi masih bisa sih dicampur tadi dengan mosaic green juga oke. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah jade green. Jadi kalau saya biasanya bedakan warna itu, saya cari tone dasarnya gitu loh, campuran dasarnya apa. Paling gampangnya gini. Nah biasanya kalau kita beli crayon atau oil pastel yang banyak warna, itu kan dia banyak amat ya pilihan hijaunya. Atau kadang pilihan warna merah atau warna kuningnya banyak ya. Jadi gimana sih supaya gampang pilih warna dan gradasiin? Ya biasanya saya kategorikan dulu nih, saya bagi dulu. Ini mana yang tipe warm, anget itu berarti dia ke kuning-kuningan. Mana yang tipe cool, berarti ke biru-biruan ya kalau cool ya. Nah kalau udah dibagi dua gitu, terus baru nanti dicari lagi ini warna gelap sedang terangnya mana. Biasanya pasti kita coba ya di kertas gitu. Nah setelah dicoba nanti pasti dapat formula warna yang kalian pas banget gitu. Misalnya ini gelap sedang terangnya ini cocok banget digradasikannya. Nah itu ditulis atau dilabelin aja. Cara labelingnya itu bisa misalnya warna ini, misalnya warna ungu. Ungunya kan kita singkat aja U1, U2, U3 gitu. Kalau misalnya warna merah kan bisa, kita kan bisa pakai bahasa Inggris misalnya red 1, R1, R2, R3 atau M, merah 1, merah 2, merah 3 gitu. Atau bisa pakai angka Romawi, alfabet, terserah ya. Yang penting bisa dengan gampang kita lihat, oh ini urutannya gitu. Nah biasanya untuk anak-anak itu membantu banget supaya mereka lebih gampang memilih warna. Apalagi anak yang usianya kecil ya. Dan biasanya yang usia kecil ini kecil-kecil cabai rawit suka ikut perlombaan mewarnai. Nah supaya mereka lebih gampang lagi ya kita labelkan aja. Kayak ada angka-angkanya gitu, mereka lebih gampang gak sih dalam memilih warna. Kalau untuk kerapian itu ya memang harus banyak-banyak latihan supaya motoriknya itu udah mampu mewarnai ke area-area yang kecil. Selain itu juga kesabaran diperlukan ya. Kalau kita emosi mengerjakan apapun juga hasilnya kan gak bagus. Dan untuk area-area yang gambarnya kecil seperti bunga ini ya, kalian bisa raut dulu oil pastelnya supaya lebih pointed, tajam, jadi gampang gitu diarahkan. Dan untuk kebersihan, kalian bisa alas tangan, bagian bawah tangan dengan tisu atau dengan sapu tangan. Terus untuk menyapu rumahan bisa gunakan kuas. Untuk kuasnya itu banyak banget ya. Bisa kalian cari di e-commerce, bisa juga kalau ke toko bangunan juga ada ya kuas-kuas untuk cat tembok, itu juga boleh. Terus satu lagi nih, kalau keluar garis mau hapus pakai apa? Sebenarnya penghapusnya itu ada beberapa yang cocok atau enggak ya. Kalau saya lebih sarankan kalian punya itu penghapus grid untuk hapus oil pastel. Grid itu yang Faber-Castell yang segitiga, lingkaran, yang warna-warni itu. Nah itu cocok banget untuk menghapus area yang misalnya agak sedikit lebih besar ya. Tapi kalau misalnya mau hapusnya kecil banget, keluar garisnya kecil banget, kalian bisa beli penghapus elektrik. Nah itu ampuh banget untuk menghapus area yang kecil-kecil. Tapi kalau yang terlalu besar pakai elektrik itu nggak cocok ya, habis baterai yang ada, lama juga. Jadi kalau yang bagiannya areanya besar keluar garisnya gunakan yang penghapus grid, area yang kecil gunakan penghapus elektrik. Nah gitu aja sih. Terus untuk selanjutnya di sini saya akan coba dengan teknik kerik di sini. Nah untuk teknik kerik itu dia kan dia 2 layer ya. Jadi lapisan pertama itu biasanya warnanya terang, lapisan kedua warnanya gelap gitu kan. Nah di sini karena kertasnya itu agak kasar ya, jadi dia bisa ditimpa jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian kalau misalnya kertasnya bagus itu bisa ditimpa, dia tuh kayak ada tekstur yang mampu menghold si crayon itu. Tapi kalau misalnya kertasnya licin biasanya jadinya susah, malah kecampur, keblend gitu warnanya.
Itu maksud saya ya. Jadi cari kertas yang agak bertekstur. Mereknya itu banyak sebenarnya di pasaran. Kalau saya beli buku gambar, saya suka coba gitu ya di permukaannya. Kalau kasar berarti biasanya sih cocok sih gitu. Cuman kalau beli online kan nggak bisa dirasa ya. Jadi kalau kalian misalnya cari-cari kertas yang agak bertekstur, mungkin cari aja kertasnya seperti yang ini ya, ada media atau yang merek Joico juga ada loh, itu juga bertekstur juga bagus. Terus ada juga yang biasa saya gunakan itu yang warna hitam itu, merek Vitek ya, yang premium itu juga bagus ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita fokus ke gambar ya. Nah, ini kita buat awan dulu. Awannya kita garis dulu nih, garis gelombang, ini mah biasa ya. Kemudian diwarnai dari bagian bawah, mulai dari warna yang paling gelap, makin ke atas makin terang. Bisa juga gunakan putih sebagai highlight, atau bisa gunakan juga warna pale yellow. Setelah awan di bagian tengah, saya gunakan warna neon yellow untuk matahari dan sinarnya saya gunakan warna golden yellow. Nah, di bagian belakang jembatan itu sebenarnya ada daratan yang lain. Ini saya gunakan warna bottle green, sekalian ya garis-garis, terus warna olive green. Saya gradasikan dua warna aja ya untuk yang di dalam jembatan. Tapi yang untuk rumput ini saya gunakan 3 warna. Jadi ada warna light olive untuk bagian atasnya. Kita beralih lagi ke bottle green, kita color di bagian bawah terlebih dahulu. Setelah warna bottle green, itu ada warna olive green ya teman-teman. Nah, ini warna olive green ya. Jadi di color gitu di tengahnya, terus di bagian atasnya kita gunakan warna light olive. Untuk warna air di sini, saya gunakan dari warna paling gelap dulu ya, warna Prussian blue. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena di video kali ini saya mau lebih buat orang ya, itu menjadi focal pointnya. Jadi warna airnya saya buat lebih gelap gitu ya teman-teman. Nah, sehingga dia akan kelihatan gelap banget di belakang. Tapi untuk orangnya tuh lebih terang, sehingga secara tidak langsung kita lihat orangnya tuh langsung jadi focal point, dan posisi orang juga di tengah ya. Biasanya kalau kalian mau jadikan sebagai fokus utama dari gambar, posisikan aja mereka di tengah-tengah. Oke, untuk air sendiri ini gampang banget. Kita gradasi dari bagian pinggir gambar. Itu mulai dari Prussian blue, kemudian warna kedua adalah cobalt blue, light blue, baru sky blue, pale blue, dan putih. Ini ada bagian awan yang ketinggalan, light blue ya, satu warna aja. Lalu ini warna red purple, kita color pada curly plan and warna pita bagian dalam. Warna kedua itu adalah warna rose madder, kita coloring aja di bagian pita bagian bawah, lalu salmon di atasnya. Dan ini juga sekalian kita coloring pada curly plan. Lanjut, ini warna raw umber, kita color dulu di tanah. Kita arsir-arsir gitu ya teman-teman. Lanjut, warna yellow gray. Ini juga sama, kita arsir-arsirkan dulu seperti ini. Setelah itu kita blend dengan warna grass green.
Di bagian yang belum di blend, saya color lagi dengan warna yellow green ya. Dan ini saya gunakan pensil warna putih merek Prisma, saya garis-garis di bagian curly blend. Selanjutnya ini pensil 8B kita gunakan untuk menebalkan semua garis. Saya juga sedikit menambahkan tekstur di bagian tanah ya, seperti bentuk oval 3 gitu. Lalu ini alat kerik yang flat. Nah ini saya buat motifnya, motif batu bata di bagian dindingnya. Di bagian paling atas saya garis-garis aja lah seperti ini ya. Batang pohon ini kalau nggak di layer juga bisa dikerik loh. Nah selanjutnya ini adalah turquoise blue, tapi ini merek Gribble Gallery ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan garis-garis kayak bentuk rumput, karena dia nggak kelihatan saya ganti aja ke warna yellow. Nah ini lebih kelihatan ya. Ini juga yang tipe galeri artis. Nah ini kita biasanya kalau mau tambahkan pola atau pattern, kita bisa gunakan tipe yang lebih lembut seperti tipe galeri. Ini adalah warna putih. Warna putih ini kecil banget, udah mau habis ya. Nah ini warna putih juga bisa kita gunakan garis-garis di buses dan juga garis untuk sinar matahari. Selanjutnya saya gunakan tip egg cair. Nah ini biasanya saya gunakan untuk menggaris-garis di area air bagian pinggir ya. Selain menggunakan tip egg, kita juga bisa menggunakan paint marker yang warna putih. Lanjut, ini warna yellow green, saya buat tekstur rumput. Dan setelah ini gunakan paint marker. Paint marker ini saya gunakan yang warna pink. Sebenarnya yang kelihatan itu biasanya warna pink merah gitu ya. Kalau kuning ini kayak kurang kelihatan nggak sih? Mungkin di area-area tertentu ya baru kelihatan ya. Mungkin di atas hitam gitu ya baru kelihatan. Lalu untuk kelopak bunganya seperti biasa, warna favorit saya adalah putih. Dia itu langsung kelihatan gitu ya kalau pakai putih ya. Karena memang backgroundnya warna-warni, cocoknya itu pakai putih untuk bunganya. Nah ini semuanya kita hias, kita tambahkan bunga-bunganya supaya makin cantik. Dan setelah dihias bunganya, maka selesai sudah untuk video gambar kali ini. Dan saya ingin mengucapkan juga Happy New Year ya buat teman-teman semua. Semoga di tahun baru 2025 ini kita tetap sehat, makin sukses, makin bahagia, dan semua doa-doa baik untuk teman-teman semua. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.